Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Sopir ambulans Nyambi jadi pengedar sabu-sabu dibekuk polisi. Seekor buaya di Pasaman Barat masuk jaring warga saat menangkap ikan. Ribuan guru honor diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dua pengedar sabu-sabu, Hanif dan Dharma, ditangkap Satres Narkoba Polresta Padang di daerah Tarandam, pusat kota Padang. Mereka berdua telah menjadi target operasi polisi karena diketahui sering mengedarkan sabu-sabu di daerah tersebut. Salah seorang di antara mereka berprofesi sebagai sopir ambulans di salah satu rumah sakit di kota Padang. Saat diinterogasi, pelaku mengaku selalu mengonsumsi sabu-sabu sebelum mengantar pasien. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita barang bukti 15 paket sabu-sabu siap edar yang hendak dijual kepada pembeli. Namun berhasil digagalkan petugas yang telah mengintai keduanya. Petugas juga menyita sebuah timbangan digital kecil. Temuan ini semakin meyakinkan petugas jika yang mereka tangkap bukanlah pengedar kelas ecek-ecek. Kedua pelaku mengakui barang haram tersebut adalah milik mereka yang didapatkan dari seorang bandar yang masih dikejar petugas. Berawal dari informasi masyarakat yang didapat oleh tim opsional kita di lapangan dan dilakukan penyelidikan. Alhamdulillah tim berhasil mengamankan 2 orang pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu dan barang bukti sebanyak 15 paket sabu. Tersangka yang diamankan pada saat di TKP ada 2 orang laki-laki dewasa. Ya, untuk sementara dari pekerjaan salah seorang dari tersangka memang sebagai driver ambulan di sebuah rumah sakit. Kini, polisi masih memeriksa keduanya secara intensif di Mapolresta Padang. Petugas ingin mengetahui bandar besar yang memasok sabu-sabu kepada tersangka. Kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Buaya sepanjang 2 meter ini tertangkap tak sengaja oleh warga Jorong Pinaga, Nagari Persiapan Pinaga. Buaya ini tersangkut jaring ikan di bendungan Batang Tongar. Buaya yang telah meresahkan warga sejak setahun lalu ini kemudian diamankan di atas sebuah truk jungkit menunggu petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam datang. Agar hewan dilindungi ini tidak dehidrasi, beberapa kali warga menyiraminya dengan air. Menurut warga, kemunculan buaya ini sudah terjadi sekitar 1 tahun terakhir. Buaya kerap terlihat menampakkan diri di sungai. Warga yang beraktivitas mencari nafkah di sungai was-was dengan kemunculan buaya tersebut. Ini ditemukan oleh salah seorang warga kita di sungai Batang Tongar. Nah, ini sudah lama meresahkan masyarakat, lebih kurang 1 tahun yang lewat. Nah, malam tadi kebetulan warga kita menjaring ikan, ternyata buaya ini terjaring dan tertangkap. Meski 1 ekor buaya sudah ditangkap, namun warga khawatir ada buaya lain yang mengintai mereka. Sebab sungai Batang Tongar ini menjadi tempat sumber penghasilan warga, mengambil batu kali dan mencari ikan. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Bisa kita letakkan bumi pesisir selatan oleh para guru-guru pada pagi hari ini. Siap? Wajah-wajah ceria tampak pada 1.262 orang guru honorer yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkup Dinas Pendidikan Pesisir Selatan. Mereka terdiri dari guru TK, SD, dan SMP di pesisir selatan.
Mereka diangkat menjadi P3K yang anggarannya berasal dari APBD Pesisir Selatan. Pengangkatan besar-besaran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan juga meningkatkan kesejahteraan guru. Meski belum bisa mengakomodir keseluruhannya, namun setidaknya saat ini sudah hampir setengahnya tenaga honorer dapat diangkat menjadi P3K. Nantinya akan ada tahap selanjutnya, sebanyak 1.228 guru honorer lagi yang akan diangkat menjadi P3K. Para guru yang menerima SK P3K merasa sangat bahagia karena penantian panjang dan kesabarannya selama menjadi guru honor. Bahkan ada guru yang sudah belasan tahun menjadi guru honor dan yang akan pensiun dalam waktu dekat ini. Kalau saya terharu ya, penantian panjang saya udah lama. Saya bisa mengatakan yang begini bahagia. Terima kasih pada Tuhan Yang Kuasa, keluarga saya yang dukung saya. Saya bahagia, sudah lama menunggu ini semua. Mengapresiasi sekali karena dengan adanya P3K ini mungkin merasa terbantu guru-guru honor selama ini. Yang pertama mengucapkan rasa syukur karena sudah 9 tahun honor dan ini membuahkan hasil berkat sabar, yakin, dan usaha. Sangat banyak ya, mulai dari pengalaman dinas di sekolah, kadang kami mendapatkan jam kerja, kadang tidak, kadang kami hanya mendapatkan jadwal piket saja. Saat ini, guru honorer kontrak di lingkup Dinas Pendidikan Pesisir Selatan berjumlah 870 orang dan sudah diangkat menjadi P3K lebih dari 400 orang. Sedangkan guru honorer yang digaji dari dana BOS berjumlah 4.000 dan 800 orang diantaranya sudah diangkat menjadi P3K. Alhamdulillah dengan adanya kekurangan yang selama ini secara bertahap sudah kita penuhi. Tahun 2022 pengadaannya ada 1.269, insya Allah tahun ini akan ada lagi penambahan 1.228 lagi. Nah, dengan adanya penambahan itu kita berharap semua tenaga pendidik di pesisir selatan tercukupi. Nah, kalau sudah tercukupi, nanti tidak ada alasan, tidak ada perubahan ke arah perbaikan kualitas pendidikan di daerah ini. Selain itu, pengangkatan guru ini juga bertujuan untuk mengakomodir tenaga pengajar yang akan pensiun sebanyak 1.500 orang dalam 2 tahun ini. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Seekor lumba-lumba berukuran panjang hampir 2 meter ditemukan warga terdampar di pinggir pantai Pasir Jamba, Kecamatan Koto Tangah, pinggiran Kota Padang, pada Sabtu pekan lalu. Warga berupaya memberikan pertolongan dengan menarik lumba-lumba ke laut lepas. Namun upaya penyelamatan berlangsung sulit. Hewan mamalia itu kembali terdampar di hempas ombak ke pinggir pantai. Dicoba lagi ditarik ke arah laut, namun gagal lagi. Evakuasi lumba-lumba berlangsung dramatis sejak pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore. Setelah proses evakuasi cukup panjang, akhirnya lumba-lumba berhasil selamat dan kembali ke tengah lautan. Menurut pegawai dari Balai Perlindungan Sumber Daya Pesisir dan Laut atau BPSPL Padang, diduga lumba-lumba itu terdampar ke pinggir pantai akibat terpisah dari kelompoknya. Pantai di Kota Padang merupakan habitat lumba-lumba di Provinsi Sumatera Barat. Namun lumba-lumba itu balik lagi ke darat. Kemudian kita bersama-sama melakukan penanganan dengan cara merilis dia kembali ke laut. Setelah beberapa kali kita lakukan penanganan, kemudian kita tunggu sampai jam 2. Alhamdulillah lumba ini tidak balik lagi ke darat. Kejadian lumba-lumba terdampar di kawasan pantai Pasir Jamba diketahui tidak kali ini saja terjadi. Beberapa waktu lalu juga pernah terjadi. Alfi melaporkan dari Padang.